Saudara, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Serang bagian Barat yang semula tertunda akhirnya akan dilaksanakan. Hal ini berdasarkan pernyataan dari PLT Bupati Serang bagian Barat, Timotius Akerina. Sebagaimana yang kita tahu bersama, Pilkada serentak di Kabupaten Serang bagian Barat sempat ditolak oleh negeri-negeri adat di kabupaten yang berjuluk Saka Mesin Nusa ini. Kalau dilaksanakan, gimana dampaknya bagi negeri-negeri adat di Kabupaten Serang bagian Barat? Akankah merusak tatanan adat di sana? Saudara, untuk menjawabnya, ayo kita ketemu sama salah satu tokoh Serang bagian Barat dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapari. Ayo. Selamat siang Pak Atapari. Siang. Pak, ini pelaksanaan pilkada serentak di SBB ini kan sama Pak almarhum Pak Yako ini kan menuai berbagai penolakan dari terutama bagi negeri adat di sana Pak. Ini sebagai wakil rakyat tanggapannya seperti apa Pak? Ya, jadi sebenarnya untuk pilkada serentak ini adalah kewajiban hukum ya yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, karena itu diatur jelas di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa. Jadi kaitan dengan itu, posisi saya memang tidak menolak pilkada serentak, tetapi saya keberatan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten SBB yang melaksanakan pilkada serentak tetapi tidak mendahului dengan penyiapan infrastruktur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan negeri-negeri adat. Titik krusialnya sebenarnya di situ. Pemda SBB terutama pemerintahan Yakin, Pak almarhum Yasin Pak Yako dengan Pak Yus sebagai wakil bupati sebelumnya ini sangat lalai melaksanakan yang namanya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Desa itu ditetapkan tahun 2014. Bersamaan dengan itu, keluarlah Kemendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Kemendagri itu sebenarnya terjemahan dari pasal 116 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Desa yang menegaskan penetapan negeri adat itu dilakukan paling lama 1 tahun setelah undang-undang itu ditetapkan. Bayangkan, dilansir tahun 2017, hampir 4 tahun lebih, ada indikasi Pemda SBB lewat Pak almarhum, ya sudah kita tidak mempermasalahkan Pak almarhum, tiba-tiba Pak almarhum meninggal diganti oleh PLT melakukan kebijakan ini yang potensinya merugikan negeri-negeri adat, lalu menyalahkan negeri adat. Mestinya mereka yang harus introspeksi diri, kenapa selama 4 tahun itu tidak melaksanakan perintah undang-undang desa. Salah satunya yang harus dilakukan yang paling mendasar, dan itu sudah dilakukan di kabupaten kota yang lain di Maluku ini, Minus SBB, itu mestinya harus melakukan yang namanya penataan desa. Harus segera menetapkan status desa, kalau itu dia negeri adat, itu menjadi desa adat atau negeri adat sesuai dengan Kemendagri tahun 52 dan Kemendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Ini yang tidak dilakukan. Begitu juga Pemda SBB tidak mengeluarkan yang namanya Perda penetapan negeri adat. Dia hanya mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang desa yang secara tegas di pasal 3 itu telah menetapkan 92 negeri di SBB itu berstatus desa. Nah, ini yang masalah di sini. Lalu atas dasar Perda itu Bupati ambil kebijakan di bulan Agustus atau Oktober nanti itu akan dilakukan pilkades dengan dasar Perda itu. Ini yang masalah. Masalahnya di mana? Kan di undang-undang itu secara jelas dia mengatur 2 model desa dan desa adat.
Nah, desa adat itu ada diberikan kewenangan lebih, hak asal usul dan hak pengelolaan hak wilayah ketuanan termasuk di dalamnya hutan adat. Bayangkan kalau ini status ini lepas, negeri-negeri adat di SDB ini akan rugi. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi keberatan beta. Beta bilang silakan lakukan pilkades, tapi bereskan dulu hak-hak negeri adat ini, tetapkan mereka dulu sebagai negeri adat. Bupati keluarkan perda tentang negeri, di dalamnya mengatur tentang mekanisme bagaimana untuk penetapan raja atau pemilihan raja, baru dilakukan pilkades. Sehingga yang statusnya desa itu pakai perda desa, dasar hukumnya, sedangkan yang negeri adat itu dia pakai perda tentang negeri berdasarkan penetapan negeri-negeri itu sebagai negeri adat. Baik, saudara, terima kasih atas perhatiannya. Dan inilah pendapat dari anggota Dewan kita menjawab kisru pemilihan kepala desa secara langsung di Kabupaten Seram bagian barat. Terima kasih. Terima kasih sudah simak berita-berita dari NWalIndonews.com. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyi lonceng notifikasinya ya.